Shalom bagi setiap anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam setiap pergumulan saudara. Dari channel Sahabat Doa ini, kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara yang siap menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu kami hadir setiap hari menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini, kami akan hadir setiap hari menjadi sahabat doa bagi saudara. Apakah saudara diberkati melalui channel ini? Kalau saudara diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan di malam hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara untuk menguatkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan yang akan menguatkan iman saudara malam hari ini untuk menaikkan doa-doa saudara adalah dari Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seorang ibu kepada Dia, di mana ibu ini memiliki satu kondisi yang sangat menyedihkan, karena dia memiliki seorang anak, dan anak ini sangat menderita karena dia dirasuk oleh setan, saudara. Bayangkan bagaimana seorang ibu melihat, memandang anaknya yang sering kali mengalami kerasukan, iblis menyiksa dia begitu menderita. Tentu saja hati ibu ini begitu hancurnya, saudara. Dan saat itu dia datang kepada Yesus, karena mungkin dia dengar berita tentang Yesus. Dan singkat cerita, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya itu. Dengar saudara, saya percaya setiap kita rindu mengalami seperti yang dialami oleh ibu ini, di mana dalam masalah yang dia alami, dalam penderitaan yang dia alami, dalam kesedihan yang dia alami, akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Adakah saat ini saudara merindukan menghendaki mujizat? Adakah saudara menghendaki kesembuhan, menghendaki berkat-berkat, atau apapun yang sedang saudara inginkan saat ini? Apapun yang saudara sedang rindukan saat ini. Dengar saudara, saya dan saudara bisa mengalami seperti perempuan Kanaan ini, di mana Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Tentu saja saudara akan menjadi satu sukacita yang besar dalam hidup kita ketika
Tuhan yang menjamin bahwa jadilah kepada kita seperti yang kita inginkan, seperti yang kita rancangkan, seperti yang kita kehendaki. Nah, bagaimana sehingga perempuan itu, sehingga ibu ini mengalami mujizat, Allah mengerjakan kepadanya seperti yang dia inginkan, di mana yang paling dia inginkan adalah kesembuhan anaknya, dan Yesus menyembuhkan anaknya, jadilah kepada dia seperti yang dia inginkan. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Sekali lagi ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Yang membuat dia mengalami apa yang dia rindukan, apa yang dia kehendaki adalah karena Allah campur tangan, oleh karena melihat imannya yang besar. Imannya yang besar itulah yang membuat Allah bertindak. Imannya yang besar itulah yang membuat Yesus bertindak. Hari ini kalau saya dan saudara merindukan mujizat dalam hidup kita, mari kita koreksi hidup kita, saudara. Adakah iman yang kuat di dalam diri kita? Adakah iman yang kokoh dalam hidup kita? Karena ketika Yesus berkata kepada perempuan itu, "Besar imanmu," maka Yesus melakukan seperti yang dia inginkan. Yesus mengerjakan mujizat seperti yang dia rindukan, saudara, karena imannya yang besar. Seberapa besar iman saudara malam hari ini? Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, mari koreksi, saudara. Seberapa besar iman yang saudara miliki saat ini? Karena Allah akan melihat iman saudara, dan dia akan melakukan mujizat sesuai dengan iman saudara. Mungkin saudara bertanya, apa yang menjadi ukuran iman? Apa buktinya iman seseorang kecil atau besar? Kita akan lihat, saudara. Apa yang membuat Yesus berkata, "Hei ibu, besar imanmu"? Perkataan itu dikeluarkan oleh Yesus setelah dia melihat dan mendengar perempuan ini, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan perempuan ini sebagai bukti atau gambaran imannya. Di ayat 22 tadi dikatakan, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.'" Yang pertama, orang yang beriman besar adalah orang yang memohon belas kasihan Tuhan. Orang yang beriman besar, dia tahu hanya Yesus sumber belas kasihan, hanya Yesus sumber kasih yang akan menjadi jawaban dalam semua masalah dan persoalannya. Orang yang beriman besar percaya bahwa Yesus penuh kasih dan dia akan menyatakan kasih sayangnya. Allah kita penuh kasih, saudara. Dan hari ini pun dia mau menyatakan kasihnya kepada saudara. Kalau saudara sebagai orang beriman, saudara akan mengalami kasih sayang Tuhan yang dahsyat. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara bisa menggambarkan iman saudara kepada Tuhan melalui seruan dan permohonan, mengharapkan belas kasihan Tuhan dalam kehidupan saudara? Itu yang pertama. Bukti iman adalah permohonan atau merindukan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, ayat 25 dikatakan, "Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Saudara, saat dia berseru-seru, "Kasihanilah aku, kasihanilah aku," Yesus sama sekali tidak mendengar dia, saudara. Yesus sama sekali tidak mempedulikan. Bahkan murid-murid Yesus berkata, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, "Kami terganggu, suruh dia pergi." Begitu kira-kira, saudara. Jadi waktu itu Yesus pun tidak mendengar, artinya tidak peduli kepada seruannya. Murid-murid pun marah. Lalu kemudian yang terakhir ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Aku datang kepada orang Israel, bukan kepadamu, hai perempuan Kanaan." Begitulah kira-kira, saudara. Tapi setelah mendengar respon itu, melihat respon itu, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, oleh ibu ini? Tetapi perempuan itu mendekat. Dia malah makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah dia. Dia malah memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Itu artinya, saudara, bahwa dalam perjalanan hidup kita,
Kalau kita merindukan mujizat, harapkan belas kasihan Tuhan bekerja dan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang kedua, dekatkan diri terus apapun yang terjadi, apapun kondisinya, semakin mendekatlah kepada Tuhan. Dan kemudian sembah Dia dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara yang terakhir, ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, di ayat 26 Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Lihat saudara, pada saat itu Yesus menegaskan kepada dia bahwa roti yang disediakan, artinya mujizat, berkat Tuhan, campur tangan Tuhan, itu disediakan bagi umat Israel dan tidak patut diberikan kepada anjing. Itu hanya sebagai gambaran saudara, bahwa bukan kepadamu ini diperuntukkan. Tetapi perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah Tuhan. Ini menggambarkan kerendahan hati luar biasa saudara. Sudah diabaikan, sudah disuruh pergi, diusir. Sekalipun belum diusir, tetapi reaksi murid-muridnya ingin mengusir dia. Lalu kemudian disebut lagi sebagai anjing, sekalipun sebenarnya pada waktu itu ini bukan penghinaan kepada perempuan itu. Yesus mau hanya menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk perempuan itu. Mujizat, jawaban doa bukan untuk perempuan itu. Itu saja yang mau digambarkan dan ditegaskan oleh Yesus. Namun perempuan itu dengan penuh kerendahan hati berkata, ya Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini gambaran kerendahan hati saudara. Dan mendengar itu Yesus berkata, besar imanmu ibu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi iman perempuan ini saudara terlihat dari penyerahannya kepada Tuhan, di mana dia mengharapkan belas kasihan Tuhan. Terlihat dari ketika ada tantangan dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Tuhan, dan terlihat di mana dia penuh dengan kerendahan hati. Saudara, apakah saudara rindu mujizat Tuhan saat ini? Allah pun rindu menyatakan mujizat kepada setiap kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah iman dalam diri kita? Kalau iman kita besar di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa bukti iman saudara? Berserah kepada Tuhan, memohon belas kasihannya. Yang kedua, apa bukti iman? Mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyembah Dia. Dan yang ketiga, apa bukti iman? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mujizatnya dinyatakan kepada setiap kita. Puji Tuhan saudara, imani firman Tuhan dan percayalah Tuhan menjawab doa saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama di hadapan Tuhan, menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Sebelum saya mendoakan saudara pribadi lepas pribadi, mari naikkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu, tetapi saudara butuh pertolongan Tuhan dalam hal tersebut. Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mulai berbicara saudara, mulai sebutkan apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Ya Tuhan, saat ini Bapa, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, ada pergumulan, ada persoalan, ada kerinduan mereka saat ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mendengar, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab mereka. Bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan, Engkau sanggup melakukan ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, lakukan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan setiap seruan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara,
Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur mengurapi saudara dan melakukan mujizat bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, di mana saat ini mereka sedang menumpangkan tangannya. Lakukan mujizat ya Tuhan. Lakukan perkara besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan perkara besar. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang tahu ya Tuhan, dan tiada yang mustahil bagimu. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa tentang penyakit asam lambung, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami penyakit asam lambung, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami penyakit kanker, Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu lebih besar daripada penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami penyakit ginjal, dalam nama Yesus, nyatakan kesembuhan-Mu, nyatakan mujizat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang sakit paru-paru, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami infeksi virus ya Tuhan, Tuhan ulurkan tangan. Kalau ada anak-anak-Mu terpapar virus COVID-19, ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Lakukan mujizat-Mu Bapa, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup mengulurkan tangan, Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mulai merasakan mujizatnya terjadi dalam hidup saudara, mari bersyukur kepada Tuhan dan mulai saksikan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam hidup saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kalau saudara belum melihat mujizat itu terjadi terhadap penyakit saudara yang sakit saat ini, percaya terus saudara. Tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Tetap percaya. Mungkin saat ini belum terjadi mujizat, tetapi Tuhan sedang mulai mengerjakan mujizat itu, dan saudara pasti akan mengalami mujizat. Tetap teguh, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mujizatnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa. Mungkin saat ini oleh karena pandemi ini, ekonomi mereka sangat hancur. Tuhan yang membela, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, Tuhan yang lakukan perkara yang besar dalam keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu yang berkaitan dengan ekonomi mereka. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaan mereka, supaya ekonomi mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami masalah keluarga. Campur tangan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah, pulihkan keluarga anak-anak-Mu. Ajar semuanya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menantikan campur tangan dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat masalah yang sedang dipikul anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka, Allahku sanggup. Engkau mengangkat segala beban,
masalah dan persoalan mereka. Lakukan mujizat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan dalam segala masalah dan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, sebelum beristirahat malam hari ini, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu di mana sepanjang hari ini mereka telah melakukan segala kegiatan mereka, dan malam hari ini mereka akan beristirahat. Bapa di sorga, hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, di mana mereka telah melakukan aktivitas mereka, mengerjakan banyak hal. Hamba berdoa apapun aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang mereka lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan hari ini, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati semuanya dan menjadikan berhasil sehingga para petani semakin terangkat ekonomi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para pengusaha di mana di masa pandemi ini Tuhan ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut oleh karena situasi ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Segala usaha mereka Tuhan memberkati, berkati bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat para pegawai dalam pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing sehingga mereka menjadi berkat di sana, dan kemudian Tuhan mengangkat derajat kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa dalam segala usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan kiranya yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin begitu sulit menghadapi dan menjalankan bisnis dalam situasi seperti ini, tetapi Tuhan tolong dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berhasil dalam bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini kami khusus berdoa buat para medis ya Tuhan dalam situasi pandemi seperti ini. Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, jagai lindungi mereka Tuhan dari paparan virus dalam nama Yesus Kristus, dan ajar mereka untuk mengabdi dengan hati mereka sehingga orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sakit, hidup mereka tertolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur ya Tuhan oleh karena situasi yang ada sekarang. Tuhan tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan berikan petunjuk dalam hal apa mereka bisa bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tolong semua anak-anak-Mu satu persatu, apapun profesi mereka yang belum disebutkan satu persatu. Tuhan tolong dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, di mana mereka akan beristirahat. Tuhan jamah mereka, jagai lindungi mereka dalam istirahat mereka di sepanjang hari ini, malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami percaya doa-doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Dia dengar dan menjawab kita. Malam hari ini kita akan beristirahat bersama. Biarlah kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.